Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang kasus yang ada di aplikasi pinjaman online. Rumornya, info terbaru, pinjol ini mengalami kerugian loh. Bahkan mencapai 114 miliar. Ini dikutip dari kesimpulannya ya. Karena apa sih kok kerugian ini? Yaitu beban ketenaga kerjaan, yaitu beban operasionalnya jauh lebih tinggi dibandingkan profit yang didapatkan oleh mereka. CNBC menyebutkan bahwa beban kerugian tersebut paling besar ada di posisi biaya operasionalnya, yaitu sebesar 4,69 triliun per Juli 2022 teman-teman. Sementara pendapatan operasionalnya itu hanya sebesar 4,61. Ini sudah berarti besar pasak daripada tiang. Di sini teman-teman bisa baca beban operasional tersebut, beban ketenagakerjaan sebesar 1,21 triliun. Jadi jumlah beban ketenagakerjaan ini nyaris 9 kali lipat dibandingkan Januari 2022, hanya sebesar 154 miliar. Bayangkan teman-teman, di Januari 2022 itu 154,47 miliar. Nah, sedangkan tiba-tiba naik menjadi 1,21 triliun. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang beban ketenagakerjaan, maka nggak jauh-jauh dari DC. Mungkin seperti aku laku, Kredivo, Kredit Pintar itu kan pakai DC yang banyak. Bisa jadi pengeluaran biaya ketenagakerjaan ini membayar para DC-DC tersebut. Ini merupakan angin segar bahwa mereka akan mengurangi jumlah DC pinjol yang bersebaran di sana. Maka otomatis kalian akan jauh lebih lama lagi didatengin oleh para pinjol tersebut. Ya memang nggak bisa dipungkirin sih, gaji-gaji karyawan di pinjol itu seperti contoh nih Kredit Pintar. Menggaji senior programmernya aja sebesar 20 juta. Ya, itu pun mereka butuh banyak. Nah, ini merupakan beban ketenagakerjaan juga. Tapi kalau misalnya 1-2 orang, 20 juta mungkin nggak masalah. Tapi kalau DC yang hampir di seluruh Indonesia ada itu kan jauh lebih besar. Misal UMR aja lah, ada 100 DC, udah berapa sebulannya? Ya, tapi kan pasti jauh lebih 100, karena kan kota di Indonesia sangat banyak. Dan nggak mungkin juga di satu kota itu cuman 1 DC aja. Ya, yang sering rutin didatengin DC pinjol yang 4 bulan, 3 bulan udah didatengin. Nah, ini pasti jauh-jauh lebih banyak jumlah DC-nya. Nah, oleh karena itu ini merupakan beban dari aplikasi pinjol tersebut. Nah, selain dari biaya ketenagakerjaan, ada biaya pemasaran itu juga sangat besar ya, 1,46 triliun, yaitu naik berkali-kali lipat. Ini merupakan total yang dicatat OJK dari semua pinjol legal yang terdaftar ya teman-teman. Jadi sepertinya kalau melihat dari berita ini dan informasi yang disajikan dari OJK, pinjol ini sebenarnya dituntut dan disuruh untuk melaporkan segala aktivitas atau kegiatannya. Pemasaran budgetnya berapa, biaya operasionalnya berapa, semuanya diserahkan ke OJK. Ya mungkin ya kita nggak tahu ya. Yang diserahkan ini data global, data summary, atau mungkin detail. Contoh kayak biaya ketenagakerjaan atau biaya untuk gaji karyawan. Nggak mungkin kan disebutin karyawan si A, si B, si J gajinya berapa-berapa. Kayaknya nggak mungkin. Hanya total pengeluaran untuk gaji berapa. Mungkin itu saja yang dilaporkan ke OJK teman-teman. Ini merupakan berita baik buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar pinjaman online. Bisa jadi ini merupakan angin segar buat kalian untuk bisa sedikit lega nih. Bisa dapat banyak waktu nih untuk mulai mengumpulkan uang dan mulai untuk membayar secara perlahan tanpa takut lagi didatengin DC ke rumah kalian. Ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat, semoga informasi ini bisa memberikan kalian ketenangan dan kalian bisa lebih fokus lagi untuk mencari uang, beribadah, berdoa. Ingat, jangan lupa untuk terus berdoa agar kalian terlepas dari jeratan pinjaman online. Percayalah, yakinlah kalian pasti bisa membayarnya. Dan kenapa kita harus bayar? Ini bukan berarti saya orang suruhan pinjol, enggak. Tapi yang namanya utang harus dibayar. Tapi setidaknya kalian nggak usah bayar bunganya, nggak usah bayar cicilannya. Kalian bayar aja hutang pokoknya aja. Kalau mungkin aplikasi pinjaman online itu tutup, ya, dan kalian memang tidak diharuskan membayar, kalian mungkin bisa mensedekahkan sebagian dari uang kalian itu biar hutang kalian bersih teman-teman ya. Ini bukan apa-apa, ini menyangkut yang namanya hutang memang harus dibayarkan terlepas apapun itu. Yang apa yang kalian terima, ya itu yang harus kalian bayar teman-teman ya. Semoga ini bisa sedikit memberikan kalian wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.